Yuhu, selamat datang di channel Rainbow Story. Kali ini gue akan mereview sebuah film yang bergenre komedi romantis berjudul My Fake Boyfriend. Film ini menceritakan tentang Andrew yang bucin parah terhadap pacarnya Nico. Nico ini adalah seorang selebritis ya. Merasa kalau si Nico ini tidak baik untuk sahabatnya, Jack lalu membuatkan pacar virtual untuk Andrew agar dia bisa move on dari pacarnya yang toksik ini. Tapi apa yang terjadi kalau pada akhirnya Andrew malah menemukan pacar yang real dan bukan sekedar virtual? Daripada penasaran, kita langsung aja saksikan reviewnya, let's go! Film ini menceritakan tentang kisah Andrew dan Nico, sepasang kekasih dari latar belakang yang berbeda. Nico yang seorang selebriti dan mempunyai banyak fans, sementara Andrew hanya seorang pemain stuntman. Nico ini tidak ingin fans-fansnya tahu kalau dia ada dalam hubungan cinta. Katanya demi menjaga perasaan mereka ya, dan menjaga image-nya juga. Di sisi lain, Andrew ini punya sahabat bernama Jack dan kekasihnya Kelly. Mereka berdua berpikir kalau Andrew sudah kecanduan Nico sehingga sulit lepas darinya. Padahal mereka berpikir Andrew akan lebih baik tanpa Nico. Untuk itu Andrew mencoba mengikuti nasihat Jack dan Kelly untuk kedepannya hidup tanpa Nico. Tapi kayaknya sih susah ya, secara kan si Andrew ini memang cinta mati sama si Nico. Andrew mulai berusaha hidup tanpa Nico. Berhari-hari ia melewati meski kadang Nico mengganggu pikirannya. Hingga di hari keempat Nico muncul dan menggoyahkan semuanya. Nico mengajaknya bertemu. Tapi sebelum semua terjadi, Jack menahannya. Berusaha menggagalkan rencana mereka. Tapi Andrew tak kehilangan akal. Ia membawa Jack kepada Mr. Jiang, tetangganya, untuk bertanding catur. Sehingga perhatian si Jack ini teralihkan dan Andrew bisa menemui Nico. Dan akhirnya si Andrew ini menemui Nico di apartemennya tanpa sepengetahuan Jack. Ya karena si Jack ini sedang anteng ya main catur dengan Mr. Jiang. Si Andrew ini sempat dirayu-rayu juga oleh si Nico ya, tapi nggak tahu nih apakah dia akan mempan dengan rayuannya, kita saksikan nanti. Saat Andrew sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang stuntman dalam adegan bertarung ya, Andrew malah menemukan Nico sedang berselingkuh dengan pemain lain yaitu Troy. Karena kejadian itu Andrew kembali kecewa. Ia tidak menyangka kalau si Nico ini ternyata tidak bisa setia. Demi menghibur sahabatnya, Jack dan Kelly mengajak Nico ke bar. Tapi Nico malah bertemu dengan Leo, seorang yang menyebalkan yang ditemuinya di aplikasi kencan. Saat mengobrol dengan Leo, Andrew sangat tidak nyaman. Jadi Leo ini sangat menyebalkan ya. Dia mengkritik pakaian Andrew, foto Andrew dan semuanya, sehingga membuat Andrew ini tidak nyaman. Puncaknya adalah saat Leo berteriak dan menuduh Andrew memasukkan obat ke minumannya. Ditambah ia menyiramkan wajahnya sendiri dengan minuman yang dipegangnya, membuat kegaduhan. Untung sebelum semuanya menjadi kacau, seorang bartender bergaya koboi muncul lalu mengamankan Leo, sebelum Leo membuat kekacauan yang lebih parah dari sebelumnya. Karena telah menyelamatkan Andrew dari Leo, Andrew malah membawa koboi penyelamat itu ke apartemennya. Tapi karena kesalahpahaman saat menguping pembicaraan Andrew dan Jack di telepon, koboi itu malah menantang Andrew bergulat dan dia menyerang Andrew seperti banteng. Jack dan Kelly yang mengawasi dari luar apartemen malah berpikir telah terjadi sesuatu antara Andrew dan koboi itu di dalam. Tapi saat yang bersamaan malah Nico muncul di depan apartemen Andrew. Jack tahu akan terjadi sesuatu. Pasti dia akan menemui Andrew. Dan pasti semua rencananya untuk membuat Andrew move on gagal total. Tak kehabisan akal, Jack yang ahli dalam desain grafis membuat cara lain agar Andrew dan Nico berpisah. Dan itu rencana yang sangat rahasia antara dia dan Kelly. Keesokan paginya Nico marah besar karena menemukan foto Andrew bersama pria lain di Instagram milik Andrew. Andrew yang tidak pernah merasa mengupload foto apapun seketika paham kalau ini pasti perbuatan Jack. Jack melakukan ini agar Nico marah dan membuat hubungan mereka berakhir. Ia merancang seolah Andrew sudah memiliki kekasih baru. Ya meskipun itu semua fotonya rekayasa ya. Foto Andrew bersama pacar virtualnya yang dibuat oleh Jack
diupload ke Instagram. Sehingga foto itu tersebar ke semua orang. Bahkan Nico sudah melihatnya. Nico marah besar dan merasa dipermalukan oleh Andrew. Nico berkata ia lebih menarik daripada pacar barunya. Bahkan tidak seterkenal pacar baru Andrew. Tapi di sini Andrew malah tertantang dan ingin melanjutkan semua kebohongan ini. Demi mengalahkan kesombongan Nico, Jack makin berusaha membuat semuanya menjadi nyata. Mereka menamakan pacar virtual Andrew ini bernama Cristiano Maradona. Berkat teknologi AI dan kemampuan Jack dalam mendesain grafis, Jack menghidupkan karakter Cristiano Maradona. Seolah Cristiano Maradona ini adalah kekasih sesungguhnya Andrew. Bahkan Jack telah membuatkannya sosial media termasuk Instagram. Semua kebohongan itu akhirnya menjadi nyata. Hari berikutnya saat Andrew mengantar tetangganya Mr. Zhang ke komunitas memasak, di sana pertama kali Andrew melihat Raffi. Jadi Raffi ini adalah mentor memasak Mr. Zhang. Di sini kelihatan ya kalau si Andrew itu tertarik. Jangankan si Andrew, aku aja kalau ngelihat Raffi, wow gitu ya. Tiba-tiba saja Andrew ini menjadi tertarik untuk ikut dalam komunitas memasak Mr. Zhang. Bukan karena ingin memasak sih, tapi karena ada Raffi. Tentunya Mr. Zhang pun tahu itu. Selama proses masak-memasak yang dimentori oleh Raffi ini, Andrew tidak lepas memandangi Raffi terus-terusan. Bahkan pada saat praktek memasak, di situ Raffi terlihat sedang membantu Andrew, dan Andrew pun makin salah tingkah dibuatnya. Karena kemarahannya pada Andrew, Nico membuat Andrew kehilangan pekerjaannya sebagai pemain stuntman. Ia membuat Andrew merasa bingung. Tapi Jack mengatakan bahwa Cristiano Maradona bisa menyelamatkannya dari situasi ini. Dan walaupun Andrew sebenarnya tidak mengerti apa yang hendak dilakukan Jack sebenarnya. Malamnya ketika Andrew mengajak Jack dan Kelly makan malam di sebuah restoran, mereka semua dikagetkan saat bertemu dengan Leo, pemuda menyebalkan yang dulu sempat mereka temui di bar dan membuat kegaduhan. Ternyata dia bekerja di sana. Tapi semua itu terlupakan saat Andrew tahu kalau Raffi adalah chef di restoran itu. Raffi mentor Mr. Zhang tentunya. Makan malam itu begitu menyenangkan karena langsung dilayani oleh Raffi. Mereka semua mengobrol meskipun beberapa kali Jack dan Kelly berusaha menangkap gaidar pada Raffi. Meskipun tak berhasil, karena di sini mereka melihat kalau si Andrew ini tertarik pada si Raffi ini. Tak menyerah, Nico berusaha menemui Andrew di apartemennya. Tapi kembali digagalkan oleh Jack karena Jack dan Kelly mengubah sandi apartemen milik Andrew, sehingga saat Nico mau menyelinap masuk dia tak berhasil karena pintunya terkunci. Sementara waktu Andrew bekerja di tempat gym. Ia menjadi pelatih pertahanan atau kalau di kita ya namanya bela diri. Dan ternyata ada Raffi juga di sana. Kelly yang mengundang Raffi untuk bergabung. Nah, sudah ketebak sih rencananya Kelly apa. Sempat terjadi situasi di mana Andrew dan Raffi begitu dekat saat memperagakan teknik bela diri. Meskipun tak lama sebab Andrew diminta menghadapi seorang petinju dan dia habis menjadi bulan-bulanan petinju itu. Kayaknya petinju itu butuh sasaran empuk ya buat berlatih. Di sini terlihat kalau Raffi berusaha menolong Andrew tapi tak berhasil karena Andrew dibanting sana sini oleh si petinju itu. Ketika sesi memasak bersama Raffi mengatakan kalau ia sangat berterima kasih pada Cristiano Maradona, pacar virtual Andrew tentunya, karena telah memposting restorannya di sosial media miliknya, sehingga restorannya sedikit lebih dikenal dari sebelumnya. Bahkan mungkin akan terkenal di masa mendatang. Tapi karena Andrew salah tingkah saat berhadapan dengan Raffi, membuatnya salah ucap. Dan ia malah mengatakan kalau Andrew dan pacarnya Cristiano Maradona sangat ingin mengundang Raffi untuk makan malam bersama mereka. Dan di malam yang dijanjikan, Raffi datang dengan membawa sup buatannya ke apartemen Andrew. Jack dan Kelly yang juga sedang berada di apartemennya berusaha mencari celah menghindar
ketika Raffi tiba di sana. Jack lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk berpura-pura menjadi Cristiano Maradona, pacar virtual Andrew. Dan ia berpura-pura tidak enak badan, lalu muntah-muntah di dalam toilet, dibantu Kelly tentunya. Karena merasa telah berhasil membuat drama bahwa Cristiano Maradona sakit di dalam toilet, maka Jack yang berpura-pura sebagai Cristiano di dalam toilet berteriak dan menyuruh Andrew untuk mengajak Raffi keluar jalan-jalan daripada hanya menunggu dia yang sedang sakit di dalam toilet. Andrew lalu mengajak Raffi ke tempat seluncuran sepatu roda. Dan di sana adalah momen di mana Raffi dan Andrew terlihat sangat dekat. Mereka meluncur bersama, saling berpegangan dan semakin dekat. Di sana mereka bertemu dengan Tasya. Tasya ini adalah orang yang sangat dekat dengan Raffi. Bahkan awalnya si Andrew ini menyangka kalau Raffi dan Tasya memiliki hubungan yang spesial. Tapi keraguan Andrew terjawab. Tasya ternyata hanya sahabat bagi Raffi. Tasya sempat berkata kepada Andrew kalau Raffi terlihat sangat senang saat bersamanya. Hanya saja semua orang tahu hubungan Andrew dan Cristiano. Ia takut kedekatan antara Raffi dan Andrew akan menyebabkan Raffi kecewa seperti teman prianya terdahulu. Di sana Andrew mendapat jawaban yang pasti tentang teman pria. Di sini Andrew mulai mendapat titik terang tentang orientasi seksual Raffi yang selama ini menjadi pertanyaan dalam dirinya. Itu justru berbalik membuat Andrew menjadi dilema. Karena semua orang terlanjur tahu bahwa Andrew ada dalam hubungan cinta dengan kekasih virtualnya itu. Saat Cristiano Maradona sudah terkenal dan menjadi selebgram, dia memiliki banyak followers, Andrew malah meminta untuk Jack menghentikan semua kebohongan ini. Andrew berkata ia sudah move on dari Nico dan siap menyatakan perasaannya pada Raffi. Tapi Jack tidak setuju. Karena ia merasa Cristiano ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Secara tak sadar Jack sudah menjelma menjadi Cristiano Maradona. Karena terlalu mendalami perannya sebagai Cristiano, Kelly merasa diabaikan oleh Jack. Jack hanya fokus pada Cristiano. Maka Kelly merasa ia harus menghentikan semua ini. Ia lalu mencuri laptop Jack dan membuat kabar di semua sosial media milik Cristiano Maradona kalau dia telah meninggal dunia. Dan bersamaan dengan itu, Nico juga menemukan fakta kalau Cristiano Maradona hanya sosok virtual yang dibuat oleh Jack. Dia tidak nyata. Tersebarnya berita kalau Cristiano Maradona telah meninggal membuat Jack harus membuat upacara pemakaman untuknya dengan nuansa yang serba putih. Upacara itu dihadiri banyak orang, termasuk followers Instagram Cristiano Maradona. Raffi hadir pula dalam upacara pemakaman itu, bersama Nico tentunya. Tapi Nico malah membuat kegaduhan dengan bermaksud membongkar identitas Cristiano Maradona, bahwa semuanya itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Andrew dan Jack. Saat Nico naik ke altar dan berusaha membuktikan bahwa di dalam peti tidak ada siapapun, ia malah menemukan sosok berbaju putih yang terbaring di dalamnya. Ternyata memang ada sosok Cristiano Maradona di sana. Tapi ia berusaha tenang. Setelah diperhatikan, itu hanya sebuah boneka. Nico lalu mengangkat kepala boneka itu. Raffi merasa benar-benar telah dibohongi oleh Andrew. Segera ia pergi dari sana. Andrew yang bingung mesti menjelaskan apa, malah hanya terdiam. Nico semakin membuat kekacauan, bahkan ia secara tak sengaja membuat api yang membuat orang-orang berhamburan keluar. Dan upacara pun gagal. Setelah kejadian itu, baik Jack ataupun Andrew menjadi jauh dengan orang-orang yang mereka sayangi. Jack menjadi jauh dengan Kelly, sementara Andrew belum menjelaskan apa-apa kepada Raffi. Di saat mereka kebingungan itulah justru Mr. Jiang yang memberikan ide untuk Andrew dan Jack meminta maaf pada mereka. Andrew dan Jack
memiliki rencana untuk mengajak Kelly dan Raffi makan malam. Tetapi kalau mereka yang mengajak mungkin mereka tidak akan mau ya. Mr. Xiang lalu menghubungi Raffi dan Kelly, mengundang mereka untuk makan malam di rumahnya. Dalam momen makan malam itulah Andrew menjelaskan kepada Raffi yang sesungguhnya tentang kenapa dia harus membuat kebohongan dengan cara membuat karakter Cristiano Maradona untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Sementara Jack mengatakan kalau hidupnya benar-benar berarti dengan adanya Kelly di sampingnya. Memiliki Cristiano Maradona tanpa ada Kelly sangatlah membuat dirinya kesepian. Tak lupa Jack pun meminta maaf kepada Kelly karena selama ini dia mengabaikannya karena terlalu fokus kepada Cristiano Maradona, sang pacar virtual Andrew. Andrew juga menghidangkan makanan yang ia masak sendiri untuk Raffi, dan ia pun menyukainya. Raffi suka masakan Andrew. Sekaligus Raffi pun berkata kalau kemarin ia benci saat tahu Andrew memiliki pacar. Dan sebaliknya justru ia sangat senang saat tahu Cristiano Maradona tidaklah nyata. Sesungguhnya itu yang Raffi rasakan kemarin. Tapi ia bingung mengungkapkannya. Mereka semua pada akhirnya saling berbaikan, berdansa bersama dan film pun selesai. Ya, itulah semua alur film dari My Fake Boyfriend. Kalau kalian masih penasaran, langsung tonton aja filmnya ya. Like, share, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Terima kasih.